Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Selamat hari Minggu. Kali ini kita berjumpa di video keempat untuk hari Minggu ini setelah sebelumnya saya membahas analisa mingguan untuk Euro USD, Gold, GBP USD, dan kali ini USD JPY. By the way, yuk kita sama-sama saling mendukung ya. Kita melakukan kerjasama yang sifatnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ingat bahwa dalam dunia trading ini kita tidak perlu saling menjatuhkan karena kita tidak bersaing secara langsung. Berbeda dengan sektor real, jadi kita bisa maju sama-sama tanpa saling menjatuhkan. Dan kita harus saling mendukung. Saya mendukung Anda dengan memberikan video-video yang menyatakan yang benar tentang dunia trading, bukan sekedar enak didengar. Nah, Anda juga tentunya dukung saya dong. Saya sudah menyediakan dana, waktu, tenaga, dana, infrastruktur untuk saya bisa berbagi dengan audio video yang oke. Minimal paling tidak keberlangsungan channel ini itu bisa tetap terjadi kalau Anda subscribe. Karena saya cek banyak yang menonton tapi tidak subscribe. Kemudian juga Anda share, Anda bagikan. Sekali lagi, yuk kita saling mendukung. Saya membagikan video-video yang benar, dan supaya saya tetap semangat, saya mau menyediakan waktu, tenaga, pikiran, karena kan saya bisa saja untuk misalkan tidak mau berbagi, ya sudah trading sendiri saja, kan toh bisa seperti itu. Tetapi demi sebuah tujuan yang baik, saya berusaha untuk mengedukasi bangsa ini supaya memiliki kecerdasan finansial yang oke. Oke, kita sekarang seperti biasa mulai dari fundamental berkaitan dengan USD JPY. Kalau USD sudah saya sampaikan, berarti tentang yen. Kita bicara tentang yen sekilas aja ya, secara umum sebetulnya negara Jepang ini saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Ada beberapa faktor di samping dari dalam negerinya sendiri. Kemudian juga tentunya pertumbuhan China, Korea Selatan itu menjadi sebetulnya pesaing-pesaing baru setelah sebelumnya memang ada Eropa dan Amerika. Kalau kita perhatikan sendiri, sejak lama Jepang itu sudah memberikan suku bunga yang minus, misalkan di deposito. Jadi simpelnya kalau Anda menyimpan uang di bank, Anda bukan mendapatkan bunga, tapi malah Anda dikenakan biaya. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi banyak uang tersimpan di bank sehingga mungkin bank-bank di Jepang terlalu berat untuk membayar bunga, sedangkan ekonomi mulai kurang kondusif, sehingga akhirnya secara tidak langsung akan membuat orang untuk berbisnis daripada menyimpan uangnya di bank. Dan kalau kita perhatikan gerakan-gerakan pair-pair yang berhubungan dengan yen ini biasanya searah. Misalkan UJ naik, GJ, EJ, AJ, CHFJ, CADJ juga seperti itu. Dan ini juga berhubungan dengan fundamentalnya karena kalau memang sedang tidak baik dan dunia ini juga dalam hal ini sedang tidak baiknya Jepang, maksud saya, dunia secara prinsip mulai kondusif, maka fungsi yen sebagai salah satu safe haven bisa ditinggalkan juga. Dan kalau kita perhatikan data-data ekonomi itu jarang sekali dirilis, sehingga kita sebetulnya konsentrasi saja di di
data-data Amerika saja. Sangat jarang nih data-data ekonomi Jepang. Dan kalau Anda mau perhatikan lebih detail mengenai ekonomi Jepang, Anda bisa ke Trading Economics misalkan ya. Seperti ini, Anda tinggal klik saja Jepang, nanti di sini semua data-datanya baik. Prinsipnya, kalau kita bandingkan Amerika dengan Jepang, jelas ekonomi Amerika lebih baik, sehingga secara fundamental USD JPY ke depannya saya memprediksi masih akan naik. Bagaimana dengan sentimentalnya? Kita masuk ke data COT yang sudah saya input ke Microsoft Excel. Dominannya short, jadi institusi besar khususnya non-komersial itu masih memegang posisi sell pada yen ya, 83%. Memang ini ada kenaikan dalam long sekitar 5% di minggu terakhir ini, tetapi indikasinya tetap masih sangat dominan shortnya. Kalau kenaikannya itu beda-beda tipis sih oke, tapi ini sudah sangat jauh ya. Sementara ya, kita tahu sendiri kalau untuk US dollar itu dominannya long, sehingga secara sentimental prediksi untuk USD JPY ke depan masih akan bullish. Sekarang kita masuk ke teknikalnya, yaitu di TradingView mulai dari weekly. Kalau kita perhatikan bentuk candle-nya nih ya, ini ada yang disebut dengan bearish pin bar sebetulnya. Ini bearish pin bar ya, termasuk ya. Nah ini, jadi dia upper shadow-nya tuh tinggi atau besar, kemudian bodinya itu boleh dikatakan tipis dan di bawah 50% dari tengah-tengah ini. Kira-kira seperti itu, sehingga kalau diartikan, buyer mencoba menaikkan harga ke atas, tetapi di akhir seller melawan, walaupun closingnya tetap di atas harga open ya. Kemudian juga ada potensi koreksi setelah beberapa minggu tuh tertahan di area ini. Area ini dari mana asalnya? Kalau kita perhatikan di sini ada history high, kemudian ada history high lagi. Jadi saya gabungkan history high ini, terus kenapa sampai sini, coach? Ini karena ada bearish engulfing juga di sini. Jadi ini kita anggap sebagai sebuah area, dan kalau kita bicara weekly, kedepannya kira-kira gerakannya seperti ini. Artinya bukan berarti langsung turun, bisa aja nanti naik dikit baru dia turun, untuk biar bagaimanapun sebuah tren naik tetap ada koreksi-koreksi, baik itu bisa besar, bisa juga kecil. Kita turunkan ke time frame daily sekarang. Nah, kalau Anda perhatikan, sebetulnya ini optimisme untuk kembali naik alias rebound, ini sebetulnya cukup besar ya. Kenapa? Karena ini flagpole-nya, tiang benderanya, ini flag-nya, ini sudah breakout. Sehingga sebetulnya ini sebuah kesempatan buat kita melakukan aksi buy, karena dia sebetulnya masih bisa dikatakan tertahan di channel ini, terutama channel atasnya atau trendline atasnya ini. Kira-kira seperti itu. Jadi, sekali lagi ini masih dalam bentuk koreksi. Dan memang sih ini sudah terjadi yang disebut dengan overbought juga, sehingga masih ada potensi untuk penurunan walaupun itu dalam kerangka koreksi. Baiklah, kita turunkan ke H4. Di H4 ini saya kemarin kena stop loss nih. Jadi melakukan aksi sell kurang lebih di sini ya. Ternyata harga melakukan aksi buy. Nah, melakukan aksi buy, ternyata harga turun sampai sini, tetapi di terakhir itu ada signal gratis premium. Saya juga sudah memberikan informasi untuk melakukan buy kembali. Nah, ini signal gratis premium. Kalau Anda mau join, Anda bisa
WA saya 0811992989, jadi ini kena SL, tapi saya juga sudah bilang untuk melakukan aksi buy UJ 113.70 SL minus 100 TP 200 dan saat ini sedang floating profit. Jadi secara prinsip bahwa yang namanya entry itu tidak akan kebal terhadap kena stop loss, tetapi yang penting adalah secara prinsip di dalam account kita sendiri ada pertumbuhan atau tidak nggak, paling tidak 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan lain sebagainya. Karena ada ungkapan bahwa yang namanya trading itu adalah maraton, bukan sprint atau sprinter. Jadi kita harus mampu mempertahankan account kita, baru kalau kita bisa mempertahankan account kita, kita ada potensi untuk tumbuh. Karena kalau sudah habis, tradingnya mau pakai apa lagi? Makanya yang paling penting adalah mempertahankan account kita dulu, baru mengembangkannya secara pelan-pelan dan bertahap. Karena biasanya kalau terlalu spektakuler naiknya, itu juga bisa spektakuler loss-nya. Nah, jadi kembali lagi ke H4 ya. Untuk minggu ini saya memiliki 2 plan, tapi dua-duanya itu lebih ke arah buy ya. Jadi kalau misalkan hari Senin turun, saya akan tunggu untuk buy di area ini. Kenapa area ini? Karena ini ada area support. Ini kumpulan dari low, kemudian di sini ada low, di sini ada low, jadi dia membentuk area. Nah, ini area buy ya. Kurang lebih di sini juga ada Fibonacci level 78,6 hasil dari penarikan garis Fibonacci dari kiri ke kanan ini ke sini. Dan ini level-level untuk dia menjadi support. Kurang lebih berarti di harga 113 ini 113.18 untuk kita melakukan aksi buy. SL-nya sebetulnya idealnya di sini. Ya, di low sebelumnya. Ya, jadi dari sini ke sini Anda bisa hitung TP-nya, target kita paling tidak di sini. Oke, karena di sini ada area sales lagi, dan kalau Anda lihat di sini ada area supply ditandai dengan bearish engulfing. Candle ini menelan penuh candle ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian juga kalau misalkan hari Senin skenario-nya dia naik dan dia membreakout channel ini channel di D1 ya sebetulnya. Ya, berarti dia ada kemungkinan besar melanjutkan kenaikannya. Kalau mengikuti rule, mestinya sih Anda jangan langsung entry buy. Tapi kalau memang misalkan Anda agresif, Anda bisa langsung buy jika ada closing candle di atas ini. Kalau saran saya sih tunggu aja dia kena ini, dia akan turun lagi, baru di sini kita buy. Jadi ada 2 alternatif dan dua-duanya tetap melakukan aksi buy, serta perlu waktu untuk menunggu di mana terjadi momen itu, momen untuk breakout ini. Kalau dia naik ya, momen untuk misalkan turun, gagal breakout ini ke bawah kalau dia turun dulu hari Senin. Kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi, buat Anda yang ingin mengikuti coaching trading tenang senang, silahkan hubungi saya WA 0811992989. Dan dalam coaching trading tenang senang ini, Anda akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti lifetime support, dukungan seumur hidup. Jadi tidak hanya selama coaching saja, signal gratis dengan trading plan yang lengkap. Trading plan yang lengkap contohnya seperti ini, tetapi ini sebetulnya belum lengkap karena belum sampai ada harga tepat entry exit, menunggu market open tentunya. Bebas ikut ulang, kelas reset berapa kali pun, dan kita ada trading bareng paling tidak 1-2 kali sebulan, program cicilan Topet, materi lengkap, dan lain sebagainya. Sekali lagi, jika Anda bisa belajar mandiri dari YouTube, Google, silahkan lanjut, tapi tidak bisa mandiri yang terbukti dari hasilnya yang begitu-begitu saja atau bahkan loss terus,
saya sarankan Anda untuk mengikuti coaching yang memiliki mentor tentunya yang bertanggung jawab. Kita kembali lagi ke chart lagi ya. Nah, kalau misalkan ini turun, Anda ingin memanfaatkan koreksi dengan melakukan aksi sell, silahkan saja, nggak ada masalah. Yang penting adalah jaga lotnya, kemudian juga input stop loss. Mengenai potensi penurunannya sampai mana sebelum mencapai ke sini, sebetulnya di sini juga ada potensi yang dinamakan double bottom. Dan di sini kalau kita perhatikan itu persis sekali to the pip ya, 61,8% Fibonacci yang kita tarik di wave terakhir H4 dari sini ke sini. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Yuk, sekali lagi kita saling mendukung. Anda dukung saya dukung Anda. Saya akan terus membuat video-video yang bermanfaat dengan Anda, dan Anda juga dukung saya kalau sudah mendapatkan manfaat. Kalau Anda ngerasa nggak mendapatkan manfaat, ya nggak usah di-share. Tapi juga kalau begitu, supaya konsisten, jangan ditonton. Masa kita tidak bermanfaat kita tonton, dan kalau bermanfaat ditonton dan juga di-share. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.